Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ibrani 11 ayat 30. Bapak Ibu saudara-saudariku, kitab Ibrani pasal 11 berbicara tentang saksi-saksi iman dari hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan Allah secara detil dan terperinci. Kitab Ibrani 11 ini mendorong orang Kristen untuk terus bertumbuh menjadi dewasa rohani dan mempunyai iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ibrani 11 ayat 30 firman Tuhan berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yeriko adalah kota yang kuat sebab kota tersebut dikelilingi oleh tembok-tembok yang tebal pada saat itu. Bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Nabi Musa bukanlah bangsa yang besar yang bisa menduduki kota Yeriko. Tetapi pada kenyataannya dalam kitab Yosua pasal 6 bangsa Israel berhasil menduduki Yeriko. Dan dalam kitab Ibrani 11 ayat 30 dikatakan bahwa karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dari kisah Yeriko, jatuhnya Yeriko dalam Yosua pasal 6 dan Ibrani 11 ayat 30, kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran dari kisah itu. Yang pertama, kisah ini saudaraku menceritakan bahwa bersama Allah orang beriman dapat melakukan hal-hal yang besar. Orang beriman harus yakin bahwa tidak ada hal yang terlalu besar dan yang tidak bisa diatasi bersama dengan Allah. Menurut pandangan manusia, memang Yeriko merupakan kota yang tidak mungkin ditaklukkan saudara saat itu. Ini karena sebagai manusianya melihat dengan mata jasmani semata, tembok-tembok yang begitu besar yang kuat saudaraku tidak mungkin dikalahkan. Tetapi Allah lebih besar dari segala sesuatu dan Yeriko sangat kecil bagi Allah saudaraku. Yosua dan bangsa Israel yang percaya akan hal ini saudaraku, mereka membuktikannya bersama dengan Allah. Yeriko dapat direbut dan ditaklukkan. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, orang beriman harus menggunakan cara Allah untuk hidup berkemenangan. Dalam Yosua 6 ayat 2 dan 4 sampai 4 saudara, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Saudaraku, seringkali orang beriman harus menggunakan cara Allah untuk menang dan diberkati, sekalipun cara itu kelihatannya aneh saudaraku. Cara Allah yang dipakai untuk menaklukkan benteng Yeriko itu tidak masuk akal. Yosua dan orang Israel dan para imam disuruh mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 harus dikelilingi 7 kali saudaraku. Dan kemudian sangkakala ditiup. Dan Tuhan berkata tembok Yeriko akan runtuh. Rajanya, pahlawannya yang perkasa-perkasa akan dikalahkan. Saudaraku, ini perintah Allah yang mungkin saudaraku bagi Yosua pun tidak masuk akal. Tetapi Yosua dan bangsa Israel bersedia memakai cara Allah itu
Dan akhirnya saudara, mereka memperoleh keberhasilan dan kemenangan. Jadi saudaraku, orang beriman harus menggunakan cara Allah untuk hidup berkemenangan. Walaupun saudara, seringkali kelihatannya aneh dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, orang beriman harus setia dan taat pada perintah Allah karena akan menerima berkat yang besar. Dalam Yosua 6 ayat 5 firman Tuhan berkata, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu akan memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah saudaraku, Yosua dan bangsa Israel setia dan taat kepada perintah Tuhan, berjalan mengelilingi kota Yeriko saudaraku, sehari sekali selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali saudaraku. Tembok Yeriko, kota Yeriko yang besar itu 7 kali dikelilingi saudaraku. Pada saat mereka setia dan taat kepada perintah Allah, maka mereka menerima berkat kemenangan yang besar dari Allah saudaraku. Yeriko dikalahkan, temboknya runtuh saudaraku. Ini adalah tindakan iman. Karena itu saudaraku, mari kita taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Jadi inilah 3 kebenaran dari Yosua pasal 6 dan Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Yang pertama, bersama Allah orang beriman dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. Yang kedua, orang beriman harus menggunakan cara Allah untuk hidup berkemenangan. Dan yang ketiga, orang beriman yang setia dan taat kepada perintah Allah akan menerima berkat yang besar. Amin. Ibrani 11 ayat 30 saya bacakan lagi. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari Yosua 6 dan Ibrani 11 ayat 30. Karena iman tembok-tembok Yeriko diruntuhkan setelah dikelilingi 7 hari lamanya. Haleluya. Walaupun perintah Engkau Tuhan seringkali tidak masuk akal, tapi kami mau taat. Dan kami percaya di balik perintah-Mu, kebenaran firman-Mu, bila kami taat dan setia, kami akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.